lagi, jangan ragu bermimpi. Hidup masih punya arti, karena kau layak dihargai. Mencari, berlari gapai mimpi. Ceritamu kan berarti, karena kau berharga di mata yang Tuhan. Ya, pecah-pecah suara ya. Namun aku sendiri tanpa hati lagi, merayakan kekalahan kehidupan hanya kamu. Selamanya hari malam tak akan pernah berganti. Mimpiku akan kembali mati. Ceritamu tadi dengar, tak perlu terus belajar. Berhenti terus mengajar, begitu kata dunia. Ini tak akan aku bermimpi lagi. Sadar aku telah mencoba, tak lagi ku bermimpi. Karena semua tak berarti, walau hanya harap dihargai. Aku mencari, berlari gapai mimpi, namun tetap tak berarti. Takkan pernah layak, tak pernah berharga. Walaupun aku telah berjuang mencapai sejauh ini, ku takkan berhenti mentari, masih menyinari. Akan ku coba sekali lagi. Raga tak akan menepi, kaki bertahan berdiri, harta hanya ilusi. Coba kembali menata hati, kan ku perjuangkan sekali lagi. Sembunyi aja lah, sembunyi. Sembunyi di pinggir tapi ya. A new dawn. Something has changed. The funeral gown forsaken. The crown of thorns replaced by one of glory. How could this be? Where is his broken body? He is not here, they say. Where? Where is the Son of Man? He is risen. Shalom semuanya. Wah, belum ada jawaban nih, belum ready ya. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, terima kasih sudah hadir di tempat ini dengan tepat waktu ya, teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Oke. Boleh tenang sedikit ya, kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, hanya 2 jam kurang lebih.
Boleh ditinggalkan dulu handphonenya nih, dari atas nih masih bisa lihat banyak yang main handphone. Ya, boleh dihentikan dulu handphonenya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ya, hari ini kita menggunakan liturgi teman-teman. Jadi ada beberapa litani yang membutuhkan respon dari semua jemaat di sini. Jadi nanti akan dipandu juga dari slide. Jika ada tulisan umat, berarti teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian yang akan menjawab. Begitu ya, jadi tolong diperhatikan. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang di tempat ini, selamat berjumpa kembali. Kita hari ini bersama-sama ingin berkumpul mengingat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, itu yang kita rayakan hari ini. Ya walaupun sudah lewat tapi kita masih bisa merayakan hari ini ya. Tidak hanya itu, kita juga mengingat sebagai hari kembalinya semangat kita, keberanian kita dalam diri kita masing-masing sebagai umat percaya. Sesuai dengan tema kita hari ini, kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Itu tema kita hari ini ya. Itu yang mau kita renungkan hari ini. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan yang kita percaya juga hadir bersama-sama dengan kita hari ini ya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kristus telah bangkit, maut dikalahkan, kehidupan abadi berikannya kepada kita. Cahaya kemenangannya menerangi setiap bagian hidup kita sehingga rasa takut pun sirna. Kristus telah bangkit, Dia telah bangkit. Haleluya. Ia telah mengalahkan kematian. Haleluya. Ia telah bangkit dan menang. Haleluya. Kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Haleluya. Mari kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Dengan bernyanyi dan bersorak bagi Dia.
semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Kristus bangkit, soraklah. Kita nyanyikan boleh sambil bertepuk tangan yuk. Dengan semangat supaya hari ini kita lebih semangat. Katakan dengan semangat, Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita nyanyikan bait empatnya, hidup Raja mulia, haleluya. Kita nyanyikan dengan lebih semangat. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Oh di mana jayamu, haleluya. Subur mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya, haleluya. Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Damai dan sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Seluruh jemaat dipersilakan duduk kembali.
mendengarkan kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus melalui pelayanan firman hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Nadia. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Alkitab yang juga menjadi dasar bagi kita untuk menemukan keyakinan dan keberanian dalam menjalani kehidupan di tengah situasi yang tidak menentu di sekeliling kita. Maka mari kita mempersiapkan semua yang terbaik hati dan pikiran kita, meneduhkan hati kita dengan bernyanyi, Ku hidup bagimu. Kita nyanyikan dari bagian awal, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada satupun orang yang dapat menjauhkan kami daripada-Mu. Begitu juga dengan diri kami. Kami saat ini hadir Tuhan, untuk merayakan kebangkitan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sudah menyiapkan hati kami. Kami siap menyambut firman yang akan terus menguatkan kami dan akan terus memberikan keberanian dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu terus menuntun kami, agar kami dapat selalu melakukan kehendak dan hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah, aduh lemes banget ya. Padahal kita tahu ini hari Paskah, hari kemenangan. Berarti harusnya lebih semangat dong ya. Selamat Paskah. Oke, selamat Paskah. Aduh, kalau gini mah kita katanya anak-anak muda gitu ya. Yang punya energi lebih besar dibandingkan orang tua, tapi ternyata sedikit sekali yang mengucapkan selamat Paskah gitu ya. Nah, anak-anak, hari ini ibu pendeta ya, kakak pendeta deh. Kakak pendeta mau bertanya, kira-kira dalam 1 minggu ini kalian sudah berapa kali ikut perayaan Paskah? 2 sama ini. 1. Ada yang tidak sama sekali? Ada. Katanya orang Kristen, tapi kenapa tidak ikut Paskah? Kenapa Paskahnya dilewatkan? Tadi temanya apa? Tema kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ayo dari 400 orang yang hadir saat ini, adakah yang bisa menjawab? Kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Kita mau melihat, next. Berikut ya, boleh lagi. Hari ini kita mau melihat kebenaran tentang cinta. Paskah itu, teman-teman, bahwa Paskah bagaimana iman kita, setiap orang percaya mau dikuatkan tentang kebenaran cinta. Bahwa Kristus yang mati, ia mau bangkit karena cintanya kepada kita. Dan itu adalah kabar yang permanen, kabar yang pasti, kabar yang tidak bohong, nyata. Kabar yang menyatakan bahwa kita boleh mengalami yang namanya kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan kita juga bangkit. Nah, kakak pendeta mau bilang gini, kalau kakak pendeta bilang Kristus bangkit, maka anak-anak semua bilang, jawabnya harus begini. Aku bangkit, kamu bangkit, haleluya. Ya, jadi kalau kakak pendeta bilang Kristus bangkit, kamu harus dengan lantang mengatakan, aku bangkit, tunjuk temannya, kamu bangkit, berdiri ya, haleluya. Oke, siap? Semua kita harus semangat dong. Paskah itu harus lebih semangat dibandingkan kelahiran, oke? Kristus bangkit. Wah, malu-malu ini teh ya. Malu-malu, aduh. Kenapa malu-malu? Ada gebetan di sini sehingga kita nggak bisa heboh gitu ya. Malu karena ada yang melihat gitu ya. Jangan malu-malu, kita mau mengekspresikan sukacita kita hari ini. Kristus bangkit. Wah, ini lebih semangat nih paduan suara. Aduh, terus kita akan ulang-ulang terus nih 1 jam kalau teman-teman tidak berdiri ini. Tidak ada semangat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat dong. Sekali lagi ya, ini kalau nggak ada lagi yang berdiri nih, kita akan mengulang terus sampai ibadah ini selesai. Oke? Oke, siap? Siap ya? Kristus bangkit. Nah, gitu dong. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, teman-teman, Paskah itu adalah hari kemenangan. Kalau menang kita harus, selebrasinya harus oke dong. Masa lemes, masa nggak penuh sukacita, masa kita cuma merayakan hari kelahiran kita doang, tapi kita tidak merayakan hari kemenangan kita. Padahal ini tidak terjadi setiap hari katanya. Ini tidak terjadi setiap waktu. Kalau kita berusaha dalam satu lomba, pasti kita akan menang terus.
Kita pasti akan melakukan perayaan setiap hari. Nah, begitu juga dengan Paskah. Kemenangan bagi setiap kita. Itu bukan soal 2000 tahun yang lalu. Ngapain kita harus merayakan Paskah sih? Nggak ada tuh artinya dalam hidup saya. Kayaknya Paskah nggak ada maknanya. Itu cuma ritual saya aja, ikut mama papa ke gereja, selesai. Apakah cukup di situ Paskah untuk kalian? Apakah setidak berartinya Kristus dalam hidup kalian? Sehingga kalian melewatkan yang namanya Paskah. Padahal tadi dibilang adalah Paskah adalah pesan yang permanen. Dia pasti. Dia tidak pernah membohongi kita. Kesedihan itu tidak paten, setuju enggak? Kekecewaan itu tidak permanen, setuju enggak? Dosa itu permanen atau enggak menurut teman-teman? Dosanya permanen enggak ya? Enggak, iya, atau masih ragu? Nah, kita manusia nih, kita udah tahu bahwa berita Paskah adalah peristiwa yang nyata, yang pasti. Tapi seringkali kita sebagai manusia ini lemah. Kita bilang kesedihan, ditinggal orang, sedih berhari-hari. Sebenarnya kesedihan itu tidak permanen. Kekecewaan tidak permanen. Karena apa? Ada yang bikin kita bangkit lagi dari rasa kecewa. Ada lagi yang menghibur kita ketika kita sedih. Bahkan keberdosaan pun, dosa juga tidak paten. Banyak orang bergumul dengan kebiasaan buruk. Dan dosa sangat berakar dalam diri kita. Baik kakak pendeta maupun teman-teman di sini, dosa itu selalu berakar. Paskah menawarkan berita bahwa kita bisa berubah. 3 kebenaran yang menjadi pantulan dari kebenaran Paskah, bahwa Paskah adalah peristiwa matinya kematian dan itu bukan titik akhir. Titik akhir, kalau teman-teman belajar Indonesia biasanya akhir kalimat ada kata titik, udah selesai. Tapi Paskah bukan tanda titik, tapi ada koma. Ada tanda koma yang harus kita lanjutkan. Peristiwanya emang sudah berakhir 2000 tahun yang lalu. Tapi ada koma yang mau di mana Kristus mau kita juga ikut bangkit dalam setiap peristiwa. Dan teman-teman, next boleh ditampilkan lagi slide-nya. Terkadang ketika kita sudah tahu bahwa Paskah itu adalah peristiwa yang paten, tapi kita ini terus menangis. Mengapa menangis? Tadi kata 2 orang malaikat kepada Maria. Kenapa kamu menangis? Katanya apa tadi? Tuhanku diambil orang. Kenapa kita bisa membuat itu menangis? Karena ternyata Tuhanku diambil orang. Next, boleh ditampilkan lagi. Karena apa? Kita terlalu terjebak pada yang namanya ini. Permusuhan, pertengkaran, penderitaan, kehilangan. Lalu ada kegalauan, kekhawatiran, ketakutan. Ada yang di sini kelas 12? Ada ya? Ada yang khawatir nggak akan masuk ke universitas manapun? Ada yang khawatir bahwa masa depannya akan berhenti di SMA? Ada yang masih galau milih kampus? Banyak ya. Ada yang takut untuk masuk kelas 12 gak? Kelas 11 nih, ada yang takut untuk masuk ke kelas 12? Atau kelas 10? Takut. Nanti menderita gak ya, teman-temannya baik gak ya? Nanti aku sekelas dengan ini dan itu gak ya? Ternyata kita sendiri yang membuat hidup kita ini gak pasti. Kita sendiri yang membuat hidup kita selalu takut. Kalau ditanya sama teman-teman panitia nih, teman-teman panitia yang menyelenggarakan gitu ya, kira-kira kalian sudah merencanakan ini belum? Bahwa ketika kemarin nih kalian berlatih, besok harus jadinya seperti ini, harus sesuai dengan rundown acara. Tapi pernah ada nggak kejadian yang selalu meleset? Ada. Meskipun kita sudah rancang sedemikian bagus, harus membuat teman-teman semuanya bersuka cita, tapi ada aja.
Ada aja yang membuat hal itu tidak menyenangkan. Perayaannya jadi tidak meriah. Karena apa? Karena setiap kita tidak mau ambil bagian di dalamnya. Dan hari ini Paskah mau mengajarkan dan mengingatkan kita untuk melangkah, beranilah, jangan malu-malu. Ekspresikanlah setiap perasaan kalian. Sukacita ya sukacita, sedih ya sedih, kecewa ya kecewa. Tapi jangan lupa itu tidak permanen, tidak selamanya. Hari ini menangis, besok harus senang. Hari ini senang, besok harus lebih senang lagi. Meskipun sedih, jangan dari senang langsung kecewa. Oke, next. Nah teman-teman, kita mau melihat bahwa, boleh ditampilkan lagi slide-nya? Bahwa dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Tadi dalam pembacaan, ketika subuh-subuh transisi dari gelap menjadi terang, ketika Maria datang, dia melihat kuburnya kosong lalu ia berlari, tidak mengecek kan, dia langsung lari, mendapatkan yang lain. Lalu apa? Semuanya pada pergi setelah melihat kubur itu kosong. Aku percaya Kristus sudah bangkit. Tapi Maria tetap di situ menangisi kehilangannya. Maria sedih, terlalu larut. Bahkan ia tidak sadar bahwa yang memanggilnya itu adalah Tuhan. Tadi dikira apa? Tukang kebun apa penjaga taman tadi ya? Penjaga taman. Yesus dikira penjaga taman. Ada enggak anak-anak yang di sini mengira Tuhan Yesus juga penjaga taman? Dalam artian Yesus itu bukan siapa-siapa. Yesus itu orang asing yang datang. Padahal apa? Dia tetap setia. Ketika kita lupa suaranya. Ketika kita tidak mengingat wajahnya. Tapi ia ada di belakang kita selalu. Bahkan ia kadang ada di depan kita. Tetapi jika kita tetap setia, dia akan selalu setia. Kita sudah kemana-mana nih teman-teman, tapi Tuhan tetap di situ melihat kita. Tuhan tetap menunggu kita sampai kita sadar bahwa itu dirinya. Nah, kira-kira hari ini, kapan kamu mau sadar Tuhan ada di dekat kamu? Kapan kita mau sadar bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kamu? Kira-kira mau sampai kapan? Apakah hari ini? Atau nanti deh setelah selesai dari aula ini? Boleh enggak? Harusnya sekarang. Kita harus sadar saat ini bahwa Kristus yang sudah bangkit selalu beserta dengan kita. Maka dari itu, Paskah mau mengajak kita, next. Paskah mau mengajak kita pada jalan kebijaksanaan. Tuhan beserta kita. Kita mau diajak kepada jalan yang baik. Gak ada Tuhan ngasih kita jalan yang buruk. Meskipun jalannya gak enak, berbelok, kadang ada kerikilnya gitu ya. Gak ada mulus kayak jalan tol aja suka ada ditambal gitu ya. Kita diajak pada jalan kebijaksanaannya. Maukah kamu ikut jalannya? Maukah kamu masuk ke dalamnya? Seperti Maria masuk dan melihat langsung. Dan ia bertemu dengan Yesus di situ. Maukah kamu masuk ke jalan kebijaksanaan itu? Maukah kamu mengabdikan dirimu seperti Kristus mengabdikan dirinya untuk kita? Ia rela mati dan ia membuktikan cintanya dengan bangkit untuk kita. Kira-kira kalau ditanya, maukah kamu masuk? Jawabannya apa? Gak ada yang mau masuk. Gak tahu mau masuk kemana, kakak pendeta senang ya. Makanya banyak dari teman-teman jawab gak mau masuk, bahkan gak ada yang mau jawab. Atau wah tindakan lebih nyata dibandingkan kata-kata. Apalah arti kata-kata ya. Nah kita di sini mau masuk kemana tadi? Jalan bersama dengan Tuhan, di jalan kebenaran. Kalau ditanya sekali lagi ya, maukah kamu masuk di jalan Tuhan saat ini? Pikir-pikir dulu ya, boleh enggak?
renungin ya. Kita mau renungkan bersama-sama. Oke, teman-teman, jangan pernah ragu atau meragukan Kristus. Kebangkitannya bukan kabar bohong, bukan hanya sebuah dongeng, tapi itu nyata. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita nggak pernah yang namanya bisa tersenyum. Coba lihat kanan kirinya, udah tersenyum belum? Nggak kelihatan pakai masker gitu ya. Coba buka dikit boleh nggak sih Miss? Miss boleh nggak sih dibuka dikit maskernya gitu ya. Dilihat betapa gantengnya hari ini teman-temannya. Aduh betapa cantiknya. Coba. Tuh kan kalau bagian begini aja Miss. Rame Miss. Tapi kalau diajak masuk. Aduh saya pikir-pikir dulu ya. Nah teman-teman. Jangan pernah ragu atau salah pilih jalan. Kalau Tuhan bilang ikut ya ikut. Jangan minta fokus pada yang lain. Jangan mengalihkan pikiran kita pada yang lain. Mari kita mau memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Terutama kita sudah merasakan kebangkitannya, maka kita diajak untuk berani. Berani melakukan apa? Next. Pesannya dari Kristus bahwa kamu harus menjadi saksinya. Kita harus menjadi saksi akan kebangkitannya seperti Maria. Yang berani bersaksi meskipun tidak dipercayai. Kira-kira teman-teman mau enggak bersaksi akan kebenaran itu. Kebenaran cinta dari Kristus. Bersaksi kepada teman-teman. Coba lihat telapak tangannya. Oke, coba lihat sebelah kanan kirinya, ada telapak tangannya enggak? Ada ya, ada. Oke, sekarang yang kanan terbuka, yang kiri begini. Lalu ke sebelah kiri gitu ya, sebelah kanan berarti ya. Pegang temennya, berasa? Ada? Ada ya, berasa ada. Sekarang tusuk-tusuk, coba tusuk-tusuk. Sakit? Sakit nggak? Nggak, kalau nggak ada temennya cari temen dong gitu ya. Oke, udah. Sekarang bilang ke tangan temennya, hei bangun. Tuh ya, udah bangun belum temennya? Oke, terus bilang lagi, ayo bangkit, ayo bangkit berdiri, diajak temennya. Oh kan, kalau diajak yang lain, kita nggak mau, susah. Kalau mau ikut yang benar, pasti kita meragu gitu ya. Tapi kalau ikut yang senang-senang, kita hayu langsung. Kalau untuk penderitaan, nanti dulu boleh nggak ya? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Berani ikut jalan penderitaan. Jangan cuma seneng-seneng doang kamu mau ikut. Tapi harus ikut dalam keadaan apapun. Jadilah teman yang baik dalam kondisi duka. Ada di saat teman-teman kamu sedih. Ada di saat teman-teman kamu kecewa. Ada di saat teman-teman kamu marah. Dalam setiap kondisi hadirlah. Karena Kristus mau kita menjadi saksinya. Untuk hadir dan menyemangati bahwa kamu tidak sendirian. Karena aku sudah merasakan kebangkitan Kristus, aku mau membagikannya kepadamu. Mari kita bangkit bersama-sama, berani melakukan segala sesuatu, ikut dalam jalan Kristus yang tidak enak itu, kita mau bersuka cita bersama-sama. Karena Kristus hadir, karena Kristus harus ada di hatimu. Itu bukan peristiwa yang lalu, kita harus menetapkannya dalam hati sehingga sukacita kebangkitan ini akan terus menyertai kita. Jika kita tidak menaruh Yesus dalam hati kita, kakak pendeta yakin kita nggak punya damai sejahtera. Kita nggak punya tuntunan. Mari masukkan Yesus dalam hati kita, simpan ia. Lalu bilang, Tuhan Yesus yuk jalan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus yuk, dalam setiap kondisi apapun aku percaya engkau selalu ada bersama-sama. Selalu ingat
Yesus ada di hatimu karena kamu sendiri yang memasukkannya. Jangan pernah tinggalkan dia, jangan pernah biarkan ia pergi. Jagalah, rawatlah, dan peliharalah dengan apa? Dengan menjadi saksinya, Kristus akan selalu bersinar di hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ternyata tidak mudah untuk mengikuti setiap jalanmu. Terkadang kami anak-anakmu lebih suka pada hal yang dunia tawarkan untuk kami. Kami ternyata tidak bisa fokus pada satu jalanmu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong mampukan kami. Agar kami boleh berada dalam jalan kebenaran. Ajarilah kami Tuhan untuk berani bersaksi menjadi saksimu yang membawa berkat bagi setiap orang. Merasakan sukacita kebangkitan-Mu dan selalu menyuarakan-Mu dalam hati kami agar terus berkorban yang akan selalu membawa kami pada jalan yang Tuhan juga mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebangkitan dan kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi ya, Kristus bangkit. Harus gitu, sekali lagi ya, Kristus bangkit. Aku bangkit, kamu bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kesehatan jasmani maupun rohani yang masih Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk kakak kelas kami, kelas 12. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh mereka alami sehingga mereka dapat berhasil menyelesaikan ujian dengan baik. Kiranya mereka dapat lulus dengan nilai yang memuaskan dan membanggakan orang tua mereka. Kami juga berdoa untuk para bapak dan ibu guru sekalian. Untuk guru-guru yang sudah bersusah payah mendidik kami, kiranya juga Tuhan berkati dan berikan kesehatan selalu. Dalam setiap aktivitas apapun yang mereka kerjakan, selalu Tuhan buka jalan dan mudah untuk dilakukan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan seperti Engkau, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagimu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Untuk seluruh keluarga besar SMA BPK Penabur Holis ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, untuk guru-guru, staf, karyawan, orang tua Tuhan, kami berdoa sebagaimana Engkau Tuhan telah bangkit atas maut, kami merayakannya pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan setiap sakit penyakit yang kami alami ya Tuhan, Engkau telah angkat semuanya ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib, dan kami percaya setiap apapun yang sedang menjadi pergumulan kami, terutama di dalam kesehatan kami ya Tuhan, Engkau akan sembuhkan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruhnya, segenap apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga bersatu hati, kami mau berdoa bagi para siswa kelas 10 dan kelas 11 yang masih harus menyelesaikan proses KBM di semester genap ini. Kiranya setiap anak-anak kelas 10 dan 11 ini juga boleh tetap diberikan konsentrasi dan semangat dalam menyelesaikan materi-materi di semester genap ini, dan mereka boleh menyelesaikan tahun pelajaran ini dengan baik. Berkati para guru yang masih harus mempersiapkan KBM ini, kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga para guru juga boleh menyelesaikan materi dan memberikan yang baik bagi para siswa. Kami mau berdoa setiap peralatan dan bahan-bahan pendukung juga Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk proses PPDB, penerimaan peserta didik baru yang masih berlangsung untuk tahun pelajaran baru. Tuhan berkati setiap siswa yang kami bersyukur untuk para siswa kelas 9 yang boleh mendaftar dan akan bergabung di SMA Holis ini. Tuhan kiranya memberkati sehingga setiap para siswa juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami warga SMA Holis untuk bersama-sama bertumbuh dan berkembang di dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Kami berdoa untuk proses ujian sekolah kelas 9 yang akan berlangsung di bulan depan juga kiranya boleh berjalan dengan baik, sehingga mereka boleh lulus dengan baik dan kami boleh bersama-sama bergabung dengan mereka. Kami mau berdoa untuk setiap persiapan PPDB yang masih boleh berlangsung, untuk pemesanan buku, seragam, dan sebagainya. Tuhan berkati panitia PPDB ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk segala persiapan kami menghadapi KBM dan menjelang libur lebaran juga Tuhan berkati. Kami mau berdoa dan menyerahkan doa-doa kami ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Coba Miss mau ngetes dulu, sudah seberapa banyak yang merasa diberkati hari ini dengan firman yang hari ini disampaikan? Loh, cuman dikit Bu, aduh gimana nih? Seberapa banyak yang sudah diberkati hari ini? Nah, semakin banyak ya. Miss mau ngetes lagi, tadi yel-yel yang disampaikan sama Bu Pendeta Nadia. Tadi kalau nggak salah Yesus bangkit ya Bu ya. Oke, Yesus bangkit. Aku bangkit, kamu bangkit. Haleluya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Yesus bangkit. Aku bangkit, kamu bangkit, haleluya. Oke ya, semoga yel-yel itu bisa diingat terus ya dan membuat kita semakin berani. Apapun yang akan kita alami, kita rasakan, banyak prediksi-prediksi dari ahli-ahli di Indonesia juga bilang nanti resesi lah, nanti beginilah. Kita nggak khawatir, kita nggak takut karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu semua. Amin, amin. Oke, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Ya, boleh disiapkan persembahan yang tadi amplopnya sudah diberikan. Dan kita perlu sadari merupakan anugerah terbesar bagi orang percaya yaitu kita. Karena melalui pengorbanan Yesus kita menerima anugerah yang membuat kita berani dan mampu berjalan dalam ketidakpastian hidup. Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia. Persembahan kita hari ini dilandasi dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dan adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh dengan penuh sukacita memberikan persembahan yang mungkin hanya sebagian dari apa yang kami miliki. Hanya sebagian materi apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kami. Biarlah kami memberikan persembahan itu dengan penuh sukacita. Karena kami tahu apa yang kami berikan itu dapat memberkati banyak orang. Menjadi saluran berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kalau mungkin saat ini barusan kami memberikan persembahan kami hanya sebagian saja. Tapi menjadi komitmen kami untuk kami boleh memberikan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan boleh pakai kami jadi surat Kristus yang terbuka bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk para usher boleh kembali ke belakang. Masih dengan tetap bangkit berdiri, teman-teman yang duduk ke belakang usher. Ya. Masih dengan bangkit berdiri ya. Yesus Kristus telah bangkit, Yesus Kristus telah hidup. Kita yang percaya akan kebangkitannya harus semakin berani dalam menjalani kehidupan, semakin berani dalam ketidakpastian yang ada. Karena Kristus telah bangkit dan hidup untuk kita. Kebangkitannya memberikan hari esok yang penuh harapan. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, kita angkat satu pujian, Allah bangkit, bersoraklah. Yuk tepuk tangan yuk, udah terakhir nih. Dengan semangat. 1, 2, 1, 2, 3 semuanya. Dengan semangat katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah.
Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan engkau. Kiranya Yesus telah menang atas maut, memberi engkau keberanian dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Kiranya Roh Kudus menopang dan menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat hening sejenak. Baik, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Boleh lampunya dinyalakan teman-teman lain. Oke, terima kasih ya. Selamat Paskah sekali lagi ya. Ingat apa yang disampaikan oleh Pendeta Nadia hari ini. Kita harus semakin berani dengan tantangan apapun yang akan kita alami ke depannya ya. Terima kasih juga untuk seluruh siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru yang sudah ambil bagian dalam ibadah Paskah kali ini ya. Mungkin boleh kita beri applause dulu dong, beri apresiasi. Ada PSP Music, ada PSP Choir, ada PSP Sinematografi, ada Dance, ada Event Management yang paling berpengaruh di acara kali ini. Mereka yang mempersiapkan ya, Event Management. Boleh sekali lagi dong tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk semua pelayanan dan juga Bapak Ibu Guru. Oh iya, ada makeup juga, makeup and hair dressing, ya itu. Oh hairdo, hairdo. Ya terima kasih. Ada lagi yang belum disebutkan? Sudah ya, semua PSP berkolaborasi untuk mempersiapkan ibadah kali ini teman-teman ya. Jadi harapannya bisa dikembangkan lagi nih untuk ibadah-ibadah atau event-event berikutnya. Kita bisa bekerja sama seperti ini enak loh ya, kerja sama rame-rame. Jadi semuanya merasa kepemilikannya ada. Begitu ya, terima kasih sekali lagi diucapkan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Guru semua yang sudah mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati segala pelayanan yang diberikan. Kita akan mendengarkan sambutan-sambutan saat ini. Yang pertama kita mau dengarkan sambutan dari pengurus yayasan, walaupun dalam bentuk video ya teman-teman, tapi kita boleh perhatikan. Silakan untuk tim multimedia boleh ditayangkan. Salam sejahtera, pujian dan hormat untuk Tuhan Yesus kita yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut demi menebus kita semua umat yang berdosa, sehingga kita dilayakan menjadi anak-anaknya. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua, sehingga kita dapat merayakan kemenangan karena Tuhan Yesus kita telah bangkit. Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Dunia saat ini sedang mengalami krisis global. Masyarakat Indonesia dan dunia sedang merasakan ketidakpastian. Pandemi yang baru saja berlalu meninggalkan dampak luar biasa. Banyak tatanan yang berubah termasuk bidang pendidikan. Para siswa, guru, staf, pengurus kita semua tentunya sangat merasakan penyertaan Tuhan yang bangkit menyertai dalam setiap proses kehidupan kita semua. Dengan adanya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus,
dan perjumpaan dengan para muridnya, memberikan pengharapan dan keberanian kepada kita semua. Dunia dengan segala ketidakpastian ini akan kita hadapi dengan berani melangkah karena Tuhan Yesus hidup. Bangkitannya adalah jaminan penyertaan dan keselamatan. Selamat Paskah 2023 untuk seluruh siswa-siswi, juga kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Terima kasih atas kerja keras dalam menyelenggarakan ibadah dan perayaan Paskah ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik. Ya, kita berikan tepuk tangan walaupun Bapaknya tidak bisa mendengar, kita yakin dia bisa tahu ya. Terima kasih untuk Pak Erwin sudah menyampaikan. Dan sekarang kita mau mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu T. Yulianti. Silakan Bu. Tes 1, 2, 3. Iya. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa-siswi yang saya banggakan ya. Hari ini Ibu lihat luar biasa karena pertama kali kolaborasi terjadi membuat satu event buat sekolah kita. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Pendeta Nadia, Kakak Nadia ya, yang sudah memberikan dasar untuk kita melakukan hal-hal baik dan mengingat akan kasih Tuhan. Jadi terima kasih Bu, Tuhan memberkati pelayanan Ibu terutama buat generasi muda ya. Anak-anak tadi Bu Kesia sudah sebutkan, ini adalah kolaborasi PSP dan lain-lain. Pada kesempatan ini Ibu ingin panggil Ray dan Excel untuk naik ke panggung. Ray dan Excel, silakan. Excelnya sudah ada ya. Ya ini 2 anak muda ya, kelas 10 yang luar biasa, boleh menjadi contoh aktif, memberikan yang terbaik dan sesuai kompetensinya. Ray naik Ray, walaupun kamu halo 1, 2, 3 ya. Lalu Ibu mau panggil juga anak-anak yang akan terus melayani terutama dalam pelayanan-pelayanan acara-acara kerohanian ya. Tim dance silakan maju tim dance. Nah mana ada tim dance tadi dan yang lainnya. Joanne dan kawan-kawan silakan jika ada maju ke depan. Ya mereka sudah kerja keras akan melayani di kebaktian Paskah guru-guru 15 kota ya. Ini hasil dari PSP Den. Perasaan banyak kan 14? Ya boleh maju sini ya. Oke ini ya mereka yang akan melayani lalu di belakang layar ini penyanyi ya. Sini semuanya sini ya. Mereka doakan ya mereka akan melayani hari ini IJA dan besok sampai malam ya. Mengisi di sebuah kantata Paskah 15 kota. Kenapa Ibu suruh maju semua? Ya SMA Holis, Ibu berharap anak-anaknya aktif dalam hal positif, mengembangkan bakat minatnya. Kalau kamu tidak aktif maka tidak akan merasakan itu semua. Ya, PSP kolaborasi yang terjadi menghasilkan sesuatu dan hari ini terbukti. Ibu yakin di tahun depan COVID itu kan tidak terlalu lagi ya. Kita akan buat banyak event untuk kegiatan-kegiatan dan siswa-siswi harus banyak terlibat. Ya, terima kasih untuk guru. Pak Ferry, Pak Melki, ya juga ini drummer kita terus menerus ya, hebat. Ya. Oh baru malah ya, oh biasanya di cooking ya. Terima kasih Pak Ferry, langsung PSP musik suhunya yang main ya. Lalu anak-anak contoh juga yang baik ya, di sebelah sana Timu Media dari event manajemen PSP-nya juga sudah banyak menolong kita hari ini. Lalu foto dan fotografi ya juga sudah menolong semuanya dan paduan suara atau vokal. Tahun ini paduan suara vokalnya jalan semuanya dengan luar biasa ya. Menyanyi di setiap event, boleh tepuk tangan paduan suara. Nah keren ya. Oke siapa lagi Bu? Ya yang di belakang layar pasti ya make up, hairdo itu selalu menolong kita. Ketika acara penabur Nesia, BPK penabur 15 kota dan se-Indonesia. Mereka lah yang memake up semua anak-anak SD TK yang akan tampil dan di video ya. Itu juga hasil dari anak-anak sinematografi ya yang ada di sana juga. Jadi sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayanan anak-anak semuanya. Ini banyaknya kelas 10 ya. Jadi masih ada waktu untuk
memberikan yang terbaik dan mengasah potensinya ya. Untuk anak kelas 12, terima kasih yang sudah hadir ya. Walaupun terlambat ada dan yang lain, tapi tetap hadir merasa sebagai bagian besar keluarga SMA BPK Penabur karena kalian belum lulus. Ya tadi Ibu cukup sedih lihat 12B belum hadir. Ya sampai detik mau mulai. Tapi Nelson dan siapa tadi? Luar biasa ya. Ibu langsung katakan kamu 2 lulus pasti. Ya Tuhan berkati. Ya terima kasih yang sudah hadir dari 12B. Ya walaupun tidak semua. Ini tes ya. Berikan contoh yang baik buat adik-adiknya karena kamu belum lulus ya. Masih tanggal 5 Mei proses kelulusan. 12A sudah bergabung dengan kita juga. Terima kasih. 12C barisan sini ya. Terima kasih juga sudah hadir. 12D di mana? Iya, terima kasih juga. Walaupun masih ada teman-teman kamu yang rasa sudah lulus mungkin ya tidak hadir hari ini. Tapi ingatkan bahwa mereka masih belum lulus. Masih menjadi siswa SMA BPK Penabur Holis. Terima kasih firman Tuhan boleh menguatkan kita dan mengadakan perubahan diri ya lebih baik lagi karena Kristus sudah bangkit buat kita semua. Terima kasih. Kalau ada yang belum disebutkan ucapan terima kasih dari Ibu. Mohon maaf. Tapi saya bangga selaku kepala sekolah kepada anak-anak SMA BPK Penabur Holis dan guru-guru yang Pak Anto, terima kasih Pak Anto yang selalu di belakang layar, tapi tanpa Pak Anto kayaknya ini nggak akan jadi semuanya ya. Berikan aplaus untuk kita semua ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ibu mau info saja, anak-anak tanggal 19 itu kamu sudah libur Idul Fitri. Masuk lagi tanggal 2 Mei, cukup lama ya, 2 Mei. Kalau kelas 12 tinggal menunggu kelulusan tanggal 5 Mei. Sebelumnya mungkin nanti ada latihan wisuda dan lain, tapi nunggu kelulusan dulu tanggal 5 Mei ya. Baru kita akan ada latihan-latihan wisuda dan lain-lain. Lalu untuk kelas 10-11, besok kelas 10-11 besok KBM sampai jam 13.10. Ya, kamu langsung pulang karena guru-guru ada kebaktian Paskah 15 kota, seluruh guru. Itu saja, sekali lagi terima kasih Bu Kesia, Pak Melki selaku guru agama yang menyeting semuanya juga untuk ibadah-ibadah kerohanian. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih untuk Bu Yulianti. Yang lain boleh kembali duduk ya. Ada pengumuman tambahan terkhusus untuk kelas 12 ya. Tadi Pak Daniel pesan untuk perbaikan kelas 12 dibuat menjadi jam 10 ya di kelas masing-masing seperti biasa. Oke, sebelum pulang boleh dong kasih aplaus sekali lagi untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih Bu Nadia sekali lagi kami ucapkan. Bu Nadia ini kakak ya, kakak Nadia ini melayani di GKI Gatot Subroto ya Kak ya. Oke, mungkin nanti kalau sekali-sekali teman-teman main ke GKI Gatot Subroto pasti ketemu sama Kak Nadia. Terima kasih untuk pelayanannya. Baik sekali lagi, Miss ucapkan selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semuanya. God bless you.